Puji Tuhan, selamat malam. Shalom buat jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur buat malam hari ini kita diberi kesempatan kembali untuk masuk dalam ibadah, khususnya ibadah pendalaman Alkitab. Kita sangat bersyukur atas pertolongan Tuhan pada satu minggu yang sudah kita lewati. Kita sangat yakin bahwa kita akan tetap memperoleh kekuatan dan kesehatan saat kita bersama-sama dengan Dia yang memelihara kehidupan kita. Berterima kasih juga untuk Ibu Gembala yang masih percayakan kami untuk melayani pendalaman Alkitab untuk malam hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan dan masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu yang berjudul Bapakku yang Baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Berakhir kasih setiamu
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan mempelajarinya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini, diberi kesempatan kembali untuk bertemu dengan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri, dan di dalamnya ada kekuatan-Mu yang mampu menolong dan menyelamatkan kami. Kami percaya firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap kami yang mendengarkan, dan juga urapi hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan terus menuntun kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu, terlebih kami diberi kesanggupan untuk melakukan firman-Mu. Kuduskan kami, sucikan kami, sehingga kami dilayakkan untuk bertemu dengan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara terkasih, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu hidup dalam kewaspadaan. Nah, saudara, berbicara mengenai kewaspadaan, maka seringkali di pikiran kita ini menyangkut bagaimana hal di luar kepada setiap kita. Contohnya kita harus waspada di jalan raya, waspada menghadapi ancaman-ancaman tertentu, waspada menghadapi seperti sekarang ini wabah virus corona. Nah, ini berasal dari hal-hal luar. Tapi kami ingin menyampaikan dan membagikan kepada saudara terkasih, yaitu bagaimana kita hidup dalam kewaspadaan itu menyangkut kepada diri kita sendiri. Karena seringkali saudara terkasih, kita terfokus kepada apa yang di luar kita dan kita mengabaikan kepada apa yang ada di dalam diri kita. Nah, hal yang pertama yang ingin kami bagikan, kita hidup dalam kewaspadaan, yaitu kita harus memiliki pola hidup dalam kekudusan. Nah, saudara, berbicara hal dalam kekudusan ini, maka yang ada di pikiran kita tentu hal-hal yang menyangkut bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita menyembah Tuhan, bagaimana kita mendengarkan firman Tuhan, dan juga bagaimana kehidupan kita tidak berbuat dosa, atau kita seringkali mungkin mengabaikan hal yang menyangkut firman. Tetapi memiliki pola kehidupan kudus, kami bagikan pada saat malam hari ini, yaitu menyangkut bagaimana hidup kita ini dalam pengucapan syukur. Nah, saudara terkasih, kita harus waspada menyangkut kehidupan kita, bagaimana hari-hari yang kita lewati harusnya dipenuhi dengan pengucapan syukur. Tetapi karena kita tidak waspada, maka seringkali yang ada dalam pikiran kita atau dalam kebiasaan kita sehari-hari bukan malah mengucap syukur, tetapi malah mungkin mengeluh, malah mungkin menunjukkan atau mengungkapkan kata-kata ketidakpuasan. Nah, saudara, kita harus waspada, karena ternyata saat kita mengeluh, itu akan menjauhkan kita dari berkat-berkat Tuhan. Nah, kita lihat satu contoh, yaitu perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Nah, saudara, dicatat dalam Alkitab, kenapa mereka tidak sampai ke tanah Kanaan, khususnya generasi yang dari tanah Mesir, yang sampai ke tanah Kanaan, yaitu hanya Yosua dan Kaleb. Karena ternyata mereka adalah orang-orang yang senantiasa berkeluh kesah. Orang-orang yang senantiasa tidak puas dengan apa yang mereka peroleh. Tidak puas dengan pertolongan yang sudah Tuhan tunjukkan. Bahkan mereka ini adalah kelompok orang-orang yang menginginkan banyak hal, sehingga pengucapan syukur tidak pernah mereka wujudkan.
Artinya bahwa setiap kita, apabila kita merindukan berkat-berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita, kita menerima yang terbaik dari Tuhan, maka tidak ada cara lain selain daripada kita harus mengucap syukur. Jadi, sekali lagi saudara, mari kita harus waspada bagaimana kehidupan kita memiliki pola hidup yang kudus. Nah, pola kehidupan yang kudus ini salah satu di dalamnya adalah pengucapan syukur. Nah, yang pertama, kenapa kita harus mengucap syukur? Mari kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi dari ayat ini, Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus, yaitu mengucap syukur senantiasa. Kata senantiasa menunjuk pengucapan syukur yang harusnya dilakukan setiap saat. Ya. Kalau kita mengalami kegagalan, kalau kita mengalami keberhasilan, kalau kita sehat, kalau kita sakit, dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu. Nah, inilah yang Tuhan katakan kepada kehidupan kita, yaitu mengucap syukur. Mari, saudara terkasih, kita akan melihat dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, kenapa kita harus mengucap syukur. Nah, firman Tuhan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, ternyata dari ayat yang kita baca ini, kenapa kita mengucap syukur? Nah, ternyata pengucapan syukur ini merupakan kehendak Allah, sesuatu yang diinginkan oleh Allah, sesuatu yang diharapkan oleh Allah. Artinya pengucapan syukur ini itu sama dengan kita berdoa, sama dengan kita memuji Tuhan, sama dengan kita bersaksi. Jadi artinya bahwa bobot daripada pengucapan syukur ini itu sama dengan tata ibadah kita yang lain. Dan malah disebut pengucapan syukur itu adalah kehendak Allah. Jadi saudara terkasih, makin banyak kita mengucap syukur, maka sebenarnya kita sedang menyenangkan hati Allah. Nah, yang kedua, kapan kita mengucap syukur? Tadi sudah kita baca dalam Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, yaitu bahwa pengucapan syukur itu senantiasa, selalu. Dalam Mazmur 34 ayat 2, malah disebut dengan pada segala waktu. Jadi saudara, pada saat kita gagal, kita mengeluh, maka ternyata itu sangat menyedihkan hati Bapa di surga. Pada saat kita sakit, kita mulai menggerutu, berkeluh kesah, maka sebenarnya itu sudah menyedihkan hati Bapa di surga. Nah, yang harus kita lakukan adalah pada saat kita senang, pada saat kita susah, di tempat yang kita sukai, atau di tempat yang tidak kita sukai, kita mengucap syukur, maka ternyata di dalamnya kita sedang menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Apa yang mendorong kita untuk mengucap syukur? Nah, bagi Anda yang pada saat hari ini banyak mengeluh, banyak berkeluh kesah, nah ini perlu kita dengarkan. Nah, yang pertama, mengapa kita mengucap syukur? Atas berkat-berkat pribadi yang Tuhan sudah nyatakan dalam setiap kehidupan kita. Apa contohnya? Contoh saudara berkat-berkat pribadi itu, yaitu menyangkut bagaimana Tuhan
telah mengampuni dosa-dosa kita. Kita harus mengucap syukur atas hal ini. Sebab pengampunan dosa yang telah Tuhan berikan kepada kita membuat kita punya kesempatan untuk memiliki kehidupan yang kekal. Yang kemudian untuk berkat pribadi yaitu kesembuhan. Saya yakin bahwa kita mengalami banyak pengalaman bagaimana Tuhan menolong kita. Dan kami yakin kalau pada saat ini kita tetap sehat, maka sebenarnya itu karena campur tangan Tuhan. Karena kita melihat banyak orang tiba-tiba saja sakit, bahkan tiba-tiba saja mereka mengalami sesuatu yang membuat tubuh jasmani mereka ini merosot. Tetapi bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan terus-menerus memberikan janji kesembuhan bagi setiap kita. Nah, untuk ini saya ingin membagikan satu ayat, yaitu dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, kita akan baca ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, ini menjadi kekuatan bagi saudaraku terkasih yang mungkin sedang mengalami penyakit. Perkatakan, oleh bilur-bilurnya aku telah disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya saya telah dipulihkan, telah disembuhkan. Kita harus memperkatakan firman Tuhan ini. Jadi berkat-berkat pribadi dari Tuhan yang dinyatakan bagi kita sangat banyak. Termasuk pada saat ini, kalau kita melihat di banyak tempat, banyak ancaman yang mereka hadapi, tetapi kalau pada saat ini kita tetap menjalani hari-hari kita dengan kesehatan yang sempurna, maka sudah sepantasnya kita harus mengucap syukur. Nah, kemudian mengapa kita mengucap syukur? Nah, ini untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan tiap-tiap hari kepada setiap kita. Apa berkat-berkat yang Tuhan berikan setiap hari bagi setiap kita? Matahari Tuhan berikan, udara Tuhan berikan. Kita masih diberi kesempatan beraktivitas. Bahkan ada satu firman Tuhan yang luar biasa di dalam Mazmur 68. Mari jemaat Tuhan, kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 68. Ayat yang ke-20. Mazmur 68 ayat yang ke-20. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Jadi firman Tuhan berkata, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Nah, saudara, apabila kita telah mendengarkan firman Tuhan ini, tidak ada lagi di antara kita yang punya alasan untuk mengeluh, untuk berkeluh kesah, untuk khawatir, untuk takut. Sebab firman Tuhan ini menyebut bahwa hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Tuhan punya cara untuk menolong kita apabila mungkin pada saat ini kita sedang membutuhkan pertolongan. Jadi, saudara terkasih, mengapa kita mengucap syukur? Karena berkat-berkat Tuhan yang dinyatakan bagi setiap kita diberikan tiap-tiap hari. Bahkan, saudara, kalau kita merenungkan bagaimana Tuhan mengatur detak jantung kita, peredaran darah kita, seluruh organ-organ tubuh kita masih berjalan sedemikian rupa. Padahal seluruh organ-organ tubuh kita adalah sesuatu yang sangat rumit, yang manusia saja tidak mampu menyelami, bahkan memberikan pengobatan kalau ada organ tubuh kita yang sakit. Tetapi Yesus menciptakannya, maka kita sangat yakin Dia mampu
memelihara, dia mampu menanggung kita apabila kita sedang menghadapi kesulitan. Untuk itu, bagi Anda yang sakit, mari percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Kemudian, mengapa kita mengucap syukur? Ternyata sudah terkasih, ada kaitannya dengan berkat Tuhan yang belum kita lihat, belum nampak di mata kita. Kita sangat yakin kita harus mengucap syukur untuk janji Tuhan, yaitu sorga mulia. Nah, ini akan diberikan kepada siapa? Kepada setiap orang yang berharap percaya kepada Yesus. Nah, saudara, saya yakin kalau mengingat sorga, tentu kita akan bersuka cita walaupun mungkin di dunia ini kita punya kehidupan begitu sederhana, rumah yang kita miliki begitu sederhana, tetapi saat kita mengingat sorga, maka tentu ada sukacita dalam kehidupan kita. Kita lihat satu ayat dalam Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14. Nah, saya akan bacakan mulai ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bersukacitalah akan janji Tuhan untuk tempat yang telah disediakan bagi kita. Untuk itu, mari dengarkan apa yang dikatakan Yesus. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Yang harus kita lakukan adalah percaya. Jangan gelisah. Nah, yang harus kita lakukan adalah pengucapan syukur. Jadi saudara, mengapa mengucap syukur? Nah, yang pertama tadi adalah untuk berkat-berkat Tuhan secara pribadi yang telah diberikan bagi setiap kita. Yang kedua, untuk berkat-berkat Tuhan tiap-tiap hari yang kita terima. Dan yang ketiga adalah untuk hal yang belum kita lihat. Apa itu? Nah, yang belum kita lihat adalah sorga. Apalagi yang belum kita lihat? Yaitu pahala kehidupan, mahkota kehidupan. Ini belum kita lihat. Tetapi bersyukurlah untuk janji Tuhan atas pahala, atas mahkota kehidupan. Nah, ini akan membuat setiap orang akan terus-menerus berusaha semaksimal mungkin melakukan yang terbaik untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, supaya pahala makin dipertambahkan. Bahkan mahkota makin dipertetapkan untuk setiap kita. Jadi, sudah terkasih, mari kita harus waspada dalam kehidupan kita, supaya kita memahami mengapa kita harus mengucap syukur. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita mengucap syukur? Apa yang harus kita lakukan saat kita mengucap syukur? Nah, saudara, ada beberapa di dalam Alkitab. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-30. Ya, kitab Mazmur pasal yang ke-30, kita akan bacakan ayat yang ke-12. Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka. Pinggangku kau ikat dengan sukacita. Jadi saudara, yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai
wujud daripada pengucapan syukur itu yaitu menyanyikan puji-pujian, menari-nari untuk Tuhan. Nah, untuk itu saudara terkasih, kita akan dapat mewujudkannya apabila kita mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, maka kita harus ekspresikan dengan pujian yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pujian yang disertai dengan tari-tarian. Hari-hari ini sudah jarang nampak profil kehidupan orang percaya seperti ini. Banyak memuji Tuhan dengan seadanya. Banyak memuji Tuhan dengan sekedar. Nah, saya yakin bahwa apabila kita telah mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, maka sudah seharusnya kita responi kebaikan Tuhan dengan cara memuji Tuhan yang luar biasa, disertai dengan sorak-sorai, disertai dengan tari-tarian. Nah, saudara teringat dari satu peristiwa dalam Alkitab. Ada seorang yang berhutang banyak dan ada orang yang berhutang sedikit. Pada waktu Tuhan katakan hutang-hutang kalian telah dilunasi, maka tentu orang yang banyak hutangnya akan bersorak-sorai karena hutangnya telah dilunasi. Nah, saudara, kita akan dapat buktikan bahwa kita telah diampuni, hutang kita telah dibayar, Tuhan telah memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Ini akan terlihat bagaimana cara kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, untuk itu saudara, kita harus waspada bagaimana Anda memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Kalau kita memuji Tuhan dan menyembah Tuhan sekedar dan seadanya saja, maka tentu kita tidak akan pernah menyadari bahwa ternyata berkat Tuhan yang kita alami selama ini bukan atas dasar kemampuan dan kekuatan kita, tapi semata-mata dari Tuhan. Artinya, pada saat kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, disertai dengan sorak-sorai, dengan tari-tarian, ini satu bukti bahwa kita mengakui bahwa kehidupan kita boleh ada itu semata-mata oleh karena pertolongan Tuhan. Kemudian, dalam Mazmur 50, ayat yang ke-14, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Saudara terkasih, salah satu cara kita mengucap syukur adalah dengan berkorban. Berkorban. Nah, berbicara mengenai korban adalah sesuatu yang kita lakukan, tapi kita tidak mudah melakukannya. Ada rasa sakit pada waktu kita mewujudkannya. Jadi kalau hari-hari ini kita masih melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, sangat mudah bagi kita, sangat gampang bagi kita, ini belum korban namanya. Memberikan persembahan di gereja, itu malah persembahan kita sama dengan kita memberikan uang kepada tukang parkir yang hanya menjaga motor kita atau kendaraan kita hanya beberapa jam. Nah, bayangkan Tuhan menjaga kita satu hari 24 jam. Dan kalau kita hitung berapa umur kita, sudah berapa jam Tuhan menjaga kita, masihkah kita pantas memberikan persembahan kita hanya sekedar? Nah, satu bukti bahwa kita mengucap syukur adalah dengan berkorban. Sekali lagi kita harus mencatat bahwa berkorban ini sesuatu yang kita lakukan tapi disertai dengan rasa sakit. Orang miskin memberikan persembahan dari kekurangannya, tapi orang kaya memberikan persembahan dari kelebihannya. Nah, saudara, korban itu adalah sama seperti yang diberikan orang miskin. Dia harusnya masih harus membutuhkan banyak, tapi apa yang harus menjadi kebutuhannya dia serahkan kepada Yesus. Jadi saudara, waspada saat kita memberikan persembahan kita. Pada saat kita memberikan persembahan kita adalah persembahan yang biasa-biasa, maka sebenarnya kita belum dikelompokkan sebagai orang yang mengucap syukur. Membayar nazar, saya yakin sudah banyak kali saudara kita perkatakan, aku mengasihi Engkau Yesus,
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku. Ini merupakan dasar. Kita yakin kalau dipertanyakan apakah apa yang kita sudah katakan sudah sesuai dengan apa yang kita lakukan, tentu tidak sebanding. Nah, untuk itu saudara, mari waspada akan hal ini. Saat kita memberikan persembahan, waspada. Apakah saya telah memberikan persembahan yang terbaik, yang berkenan kepada Tuhan? Waspada. Sekali lagi, bagaimana cara kita mengucap syukur, yaitu dengan berkorban. Nah, yang ketiga, ini mungkin sesuatu yang asing bagi kita. Bagaimana cara kita mengucap syukur? Yaitu kita harus menerima setiap keadaan kita. Menerima setiap keadaan kita. Ada banyak orang hari-hari ini mengeluh dengan keadaannya. Mengeluh dengan rumah tangganya. Mengeluh dengan statusnya sebagai suami. Mengeluh statusnya sebagai istri. Mengeluh sebagai anak. Mengeluh sebagai orang tua. Mengeluh sebagai orang yang telah Tuhan percayakan pekerjaan. Jadi artinya dalam kehidupan ini adalah keluhan. Kenapa mengeluh? Karena tidak menerima keadaannya. Menyesali jalan hidupnya. Nah, salah satu wujud pengucapan syukur adalah menerima setiap keadaannya. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21. Nah, kami akan bacakan dalam Ayub 1 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat 21. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, ini kepada istrinya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, tidak perlu dijelaskan lagi apa yang dialami Ayub. Tentu dibanding dengan pengalaman kita, mungkin tidak ada 10%-nya pun belum. Tapi kita masih mengalami sedikit, tapi kita sudah mengeluh banyak. Kita lihat Ayub. Ayub wujudkan penerimaannya atas keadaan yang terjadi dalam kehidupannya, yaitu Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kemudian dikatakan, apakah kita mau menerima yang baik tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Artinya bahwa Ayub siap dan bersyukur atas keadaan yang Tuhan telah berikan kepada Ayub. Nah, untuk itu saudara, mungkin banyak hal yang bisa kita praktekkan sebagai wujud pengucapan syukur. Nah, pada malam hari ini kami hanya sampaikan 3 saja, yaitu bagaimana kita memuji Tuhan, bagaimana kita bersorak-sorai bagi Tuhan, bagaimana kita menari-nari bagi Tuhan, ekspresi dari pengucapan syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Nah, yang kedua, bagaimana kita berkorban, memberi yang terbaik. Sekali lagi, korban itu adalah sesuatu yang kita berikan pada waktu kita memberikannya ada rasa sakit, ya, ada sesuatu yang tidak mudah, itulah korban. Kemudian kita harus membayar segala yang kita perkatakan kepada Tuhan, nazar kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita harus siap menerima setiap keadaan kita. Apapun yang Tuhan izinkan kita boleh alami dalam tiap-tiap hari dan tiap-tiap saat. Mari kita terimalah dengan pengucapan syukur, karena kita yakin kalau Ayub sudah ditolong oleh Tuhan, maka kita juga pasti yakin Tuhan akan tolong kita, bahkan pertolongan Tuhan lebih daripada sebelumnya apa yang telah diberikan. Sama seperti Ayub, bahkan dikatakan 2 kali lipat dia menerima dari sebelum dia menghadapi musibah.
Nah, untuk itu sudah terkasih, sekali lagi kami ingin untuk kita terus waspada. Sekali lagi, hidup dalam kewaspadaan itu adalah bagaimana kita memiliki pola hidup dalam kekudusan. Nah, salah satu pola hidup kudus itu adalah bagaimana kita hidup dalam pengucapan syukur. Nah, untuk itu saudara terkasih, mari kita harus betul-betul mengucap syukur. Mengucap syukur dengan mengingat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kepada setiap pribadi kita, dan berkat-berkat Tuhan yang tiap-tiap hari kita terima, dan juga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah sediakan, yang walaupun mata jasmani kita belum melihat, tapi Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami sangat yakin bahwa firman yang telah kami dengarkan pada malam hari ini akan membangkitkan semangat kami untuk melipat gandakan pengucapan syukur. Karena ternyata pengucapan syukur adalah merupakan kehendak-Mu. Kami rindu Engkau disenangkan melalui pengucapan syukur. Untuk itu, biarlah Tuhan senantiasa mengingatkan kami oleh Roh Kudus akan berkat-berkat yang kami terima, berkat-berkat tiap-tiap hari yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Bahkan janji-janji berkat untuk masa yang akan datang. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami untuk kami mampu mewujudkan pengucapan syukur dan tiap-tiap hari dalam kehidupan kami. Kami sangat yakin saat kami mengucap syukur sungguh-sungguh kepadamu, maka berkat Tuhan akan melimpah bagi setiap kami. Berkati umat-Mu yang telah mendengarkannya. Kami sangat yakin Roh Kudus akan menolong kami, memahami, terlebih memberikan kami kesanggupan untuk melakukannya. Berkati jemaat-Mu di tempat ini, dan kami sangat yakin berkat-Mu juga melimpah kepada Ibu Gembala yang senantiasa setia melayani Engkau dengan pengurapan yang luar biasa dari tempat yang maha tinggi. Kami berdoa untuk negara kami tetap bawa dalam tangan-Mu. Berikan hikmat akal budi kepada para pemimpin kami, khususnya presiden kami, sehingga mampu memberikan atau memutuskan kebijakan yang terbaik. Kami lepas dari masalah ekonomi, masalah sosial, terlebih masalah kesehatan. Berdoa untuk garda terdepan, yaitu para dokter, perawat, para medis. Berkati mereka, urapi mereka. Kami sangat yakin bahwa tangan-tangan mereka adalah tangan-tangan yang telah Engkau pakai menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk memberikan pertolongan bagi orang-orang yang sakit pada saat ini. Kami berdoa untuk perjalanan kami sepanjang minggu ini, hadirlah Engkau Tuhan, sehingga kami dapat terus melimpah dengan pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah renungan yang kami dengarkan pada saat ini. Kami terima penuh ucapan syukur dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri kegiatan ini dengan kita nyanyikan satu lagu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah,